Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, kuat dan selalu bersemangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat bermanfaat dan lancar ya. Berdoa mulai. Oke semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan sosial, kemudian yang kedua ilmu pengetahuan alam, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Siap semuanya? Pembelajaran yang pertama adalah IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial, di mana dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang globalisasi di sekitarku. Anak-anak, ada yang tahu apa itu dengan globalisasi? Globalisasi adalah merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi memberikan pengaruh positif terhadap negara, salah satunya Indonesia, yaitu dalam bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara? Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dengan beberapa bidang, diantaranya ada ekonomi, kemudian politik, keagamaan, dan sosial budaya. Salah satu contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN adalah di bidang sosial budaya, yaitu salah satunya ada dalam program olahraga antara negara-negara Asia Tenggara yang biasa disebut dengan Asian Games. Indonesia memiliki peranan dalam bekerja sama tersebut dengan menjadi tuan rumah di ajang olahraga Asia Tenggara pada tahun 2011. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan alam yang berjudul menghasilkan energi listrik. Proses menghasilkan energi listrik. Listrik merupakan suatu kebutuhan pokok manusia. Kita dalam setiap harinya tidak lepas dari penggunaan alat-alat elektronik, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan karena mendapat pasokan listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang menghasilkan energi listrik dari generator dan dinamo. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia, di mana nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk memahami sebuah teks bacaan, dan kalian akan menjelaskan kembali teks yang sudah dipelajari. Pada pokok bahasa Indonesia kali ini, yang akan kita pelajari adalah materi pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari, menggali, dan mencari informasi isi tes eksplanasi serta penjelasan ilmiah yang didengar. Masih ingatkah kalian dengan tes eksplanasi? Apa perbedaan tes eksplanasi dengan jenis tes lainnya? Informasi yang disajikan dalam tes eksplanasi biasanya berupa penjelasan mengenai suatu kejadian peristiwa atau fenomena.
Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.